jelang Hari Raya Idul Adha, di kampungmu ada kayak tradisi arisan kurban gitu nggak? Sebenarnya, ide ini bagus loh. Gotong royong, patungan supaya masing-masing pesertanya bisa ikut merasakan kurban sapi. Tapi guys, di beberapa tempat, ada loh sebagian peserta arisan kurban itu, nyatanya mereka justru orang-orang yang seharusnya jadi penerima kurban. Demi namanya disebut pengeras suara masjid, mereka rela ngutang ke sana kemari, kurangin jatah belanja dapur, bahkan susah bayar uang sekolah anak-anak, cuman biar bisa ikut patungan sapi. Gengsi udah jadi alasan utama yang bikin mereka nekat kayak gitu. Nah, yang bikin miris, ternyata fenomena ini bukan cuma cerita 1-2 orang aja. Di banyak kampung, arisan kurban udah berubah jadi ajang pamer status sosial yang bikin banyak keluarga justru makin terjerat utang. Praktik yang awalnya mulia ini malah jadi tekanan sosial yang menindas. Dan parahnya, semua ini dinormalisasi, pakai atas nama ibadah. Misalnya di sebuah kampung, ada seorang bapak yang kerjaannya cuman buruh tani serabutan. Penghasilannya nggak nentu, kadang ada, kadang enggak. Tapi tiap bulan, dia harus nyisihin duit buat setoran arisan kurban. Kenapa? Karena dia takut banget namanya nggak disebut pas hari raya. Fenomena kayak gini ternyata udah diteliti secara serius loh. Ada penelitian dari kampus Islam di Kalimantan Selatan yang lihat langsung ke desa Lok Bangkai, Hulu Sungai Utara. Di sana, warga yang secara ekonomi masuk ke kategori penerima zakat malah ikut-ikutan arisan kurban. Di tempat lain, yaitu di Lampung, peneliti dari UIN Raden Intan juga nemuin hal yang mirip. Sebelum ada sistem arisan, partisipasi buat kurban itu rendah banget. Ya karena mereka sadar mereka nggak punya uang. Tapi begitu arisan itu digulirkan, malah muncul fenomena baru, keikutsertaan yang terpaksa. Keikutsertaan terpaksa ini, maksudnya gini, kamu sebenarnya berat banget buat ikut, tapi kamu juga nggak kuat nahan malu kalau nggak ikutan. Akhirnya, kamu maksain diri, uang belanja dipotong, tunggakan listrik dibiarin numpuk, malah ada yang sampai pinjem duit ke tetangga cuman buat nutup setoran bulanan. Sistem yang awalnya dirancang buat meringankan beban, sekarang malah jadi beban baru yang nggak kalah berat. Dan tahu nggak? Yang bikin masalah ini makin runyam, kebiasaan panitia masjid yang harus banget ngumumin nama peserta kurban lewat pengeras suara. Lengkap pula, kadang disebutin jumlah patungannya atau jenis hewannya. Tanpa sadar, mereka udah bikin hierarki baru di kampung. Yang namanya disebut itu berarti tergolong orang yang mampu. Sedangkan yang nggak disebut, ya berarti fakir miskin yang perlu dikasihani. Ini yang bikin banyak orang jadi panik. Mereka nggak mau status orang miskin itu nempel di dahi mereka. Jadi, mereka pun nekat ikutan arisan kurban. Di tahun 2026 ini, harga sapi kurban udah bikin kepala pusing. Di Kutai Timur, harga sapi ukuran kecil aja udah tembus 15,5 juta. Itu yang paling murah ya. Kalau kamu maunya yang agak gede, yang bobotnya di atas 250 kilo, siap-siap aja rogoh kocek sampai 25 juta per ekor. Kalau dihitung-hitung, misal sistem patungan 7 orang, per kepala kena sekitar 3,5 juta. Itu belum termasuk lonjakan harga yang biasa terjadi saat mendekati Hari Raya Kurban. Nah, sekarang bayangin, para peserta arisan kurban yang mayoritas cuman buruh tani, penjual tahu keliling, atau buruh serabutan itu harus nyisihin duit 500.000 per bulan. Itu bisa jadi sepertiga atau bahkan setengah dari total pemasukan mereka sebulan. Terus dari mana duitnya? Ya mungkin dari utang, dari ngurangin jatah makan keluarga, dari nahan-nahan kebutuhan pokok lainnya. Para ulama sebenarnya udah ngasih panduan yang jelas banget soal ini. Di kalangan mazhab Syafi'i, orang disebut mampu berkorban itu kalau dia punya kelebihan harta dari kebutuhan pokok dirinya dan orang yang dia tanggung selama hari raya dan hari-hari tasyrik. Jadi kalau buat makan aja masih pontang-panting, ya jelas kamu belum termasuk kategori mampu. Sementara di sisi lain, data dari OJK nunjukin kalau utang rumah tangga di Indonesia terus merangkak naik. Outstanding dari pinjaman online aja udah tembus 100,69 triliun per Februari 2026. Secara nasional, utang rumah tangga Indonesia udah nyentuh angka 15-17% per total PDB. Jadi di tengah situasi keuangan masyarakat yang masih tercekik itu, masih ada warga yang rela nyari utang baru demi pengakuan ikut kurban yang setahun sekali itu. Agak keterlaluan kan?
Mungkin sekarang kamu mikir, arisan kan buat tolong-menolong, sah-sah aja dong. Tapi coba deh, kamu lihat lebih jeli. Disinilah sisi gelap lainnya mulai kelihatan. Penelitian dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta terhadap praktik arisan kurban di Desa Babeko, Muara Bunggo, Jambi, nemuin adanya masalah serius dalam akadnya. Karena arisan kurban berlangsung lama, bisa sampai bertahun-tahun, harga hewan kurban pasti naik dong. Nah, anggota yang dapat giliran duluan di tahun pertama bisa dapat sapi yang ukurannya gede dan mahal. Sementara yang dapat giliran terakhir dengan jumlah setoran yang sama bisa jadi cuman kebagian sapi yang lebih kecil dan murah. Ini mengandung unsur ketidakpastian atau dalam istilah fikih disebut gharar. Hukumnya dilarang karena bikin salah satu pihak dirugikan. Belum lagi soal keamanan. Gimana kalau tiba-tiba arisannya berhenti di tengah jalan? Atau gimana kalau ketua arisannya nakal dan duitnya dipakai buat kepentingan pribadi? Sementara di sisi warga miskin, setiap Idul Adha tiba, mereka justru merasa semakin langsa. Mereka ngelihat orang-orang yang sebenarnya juga hidupnya susah, tapi ikut pamer sebagai pekurban. Jadi, momen yang katanya buat berbagi dan mempererat solidaritas ini malah berubah jadi ajang flexing massal. Ini bikin orang paling butuh merasa terhina 2 kali lipat. Miskin secara ekonomi dan miskin secara martabat di depan para tetangga. Terus emang kenapa sih orang bisa sampai segitunya? Kenapa akal sehat kayak mati total tiap kali bulan Zulhijjah datang? Buat ngejawab itu, kita perlu ngintip sedikit ke dunia sosiologi dan filsafat. Jawabannya ada di konsep modal simbolik yang dicetuskan sama seorang pemikir asal Prancis bernama Pierre Bourdieu. Bourdieu bilang, di masyarakat itu, kita nggak cuman bertarung pakai modal uang. Ada juga yang namanya modal simbolik, yaitu semua hal yang bikin kamu dihormati, dipandang, dan diakui keberadaanmu. Nah, buat warga desa atau kampung yang secara materi nggak punya apa-apa, status sebagai peserta arisan kurban yang namanya diumumin itu adalah segalanya. Itu adalah cara mereka buat dapetin kehormatan dan pengakuan sosial di tengah masyarakat. Mereka secara nggak sadar udah melakukan transaksi spiritual yang timpang. Kurban yang seharusnya jadi bentuk penyerahan diri dan rasa syukur kepada Tuhan berubah jadi alat transaksi. Kesalehan nggak lagi dinilai dari seberapa tulus hatimu, tapi dari seberapa keras namamu melengking di speaker masjid. Fenomena ini makin jelas kalau kita lihat dari kacamata teori dramaturgi yang ditulis oleh Erving Goffman dalam bukunya The Presentation of Self in Everyday Life. Goffman bilang, hidup sosial itu kayak panggung sandiwara. Ada yang namanya panggung depan atau front stage, tempat kita semua jadi aktor yang memainkan peran terbaik kita biar dapat tepuk tangan penonton. Dan ada panggung belakang, tempat kita bisa jadi diri sendiri tanpa topeng. Nah, halaman masjid pas Idul Adha itu adalah panggung depan yang paling megah di kampung. Di sana, para peserta arisan adalah aktor yang tersenyum bangga pas namanya dipanggil. Sedangkan para tetangga adalah penonton yang bertepuk tangan. Tapi coba kamu intip panggung di belakangnya, di dalam rumah-rumah mereka yang masih reot dan remang-remang itu. Disitulah drama sesungguhnya terjadi. Istri menangis karena uang SPP anak kepake buat setoran, suami begadang mikirin cara gimana bayar utang, anak-anak yang gizinya berkurang karena lauk pauk yang terpaksa diirit. Inilah biaya sesungguhnya dari sebuah pertunjukan. Parahnya, Islam sendiri udah ngingetin soal bahaya riya, alias pamer dalam beramal. Rasulullah sangat keras mencela orang yang beramal cuman demi dapat pujian dari manusia. Perbuatan riya bisa ngehapus pahala ibadah dan cuma nyisain capek doang di hadapan Allah. Nah, kalau korban yang seharusnya jadi jalan buat membebaskan jiwa dan cinta dunia, malah berubah jadi jerat utang yang mencekik. Pertanyaannya bukan lagi apakah korbannya sah, tapi buat siapa sebenarnya sapi ini disembelih? Apakah buat Allah atau buat pujian ketua RT dan tepuk tangan warga satu RW? Kurban yang dilakukan dengan duit hasil memeras diri sendiri dan melentarakan kebutuhan pokok keluarga adalah paradoks ibadah yang paling tragis. Bukannya makin dekat sama Tuhan, orang malah bisa makin menjauh karena udah mengorbankan amanah keluarga yang hukumnya wajib demi mengejar ibadah sunnah yang sebenarnya gak dibebankan kepada mereka.